Haleluya Yesus. Kami mau meletakkan segala beban dan pergumulan kami hanya kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup tolong kami semua. Hari ini, pagi ini, biar benar-benar hati kita, pandangan kita terarah kepada Kristus. Kita fokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan menikmati jamahan dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Tiada pernah meragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sambil kita berdiri, kita naikkan pujian. God.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Kau boleh anugerahkan buat kami. Kami sangat mengucap syukur kalau sampai saat ini kami semua ada, kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang hari ini dengan kerinduan kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan kami mau serahkan untuk acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesai kiranya berjalan dengan baik. Semua kami boleh menikmati lawatan dan jamahan Tuhan. Hamba terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin masih dalam persiapan untuk datang di tempat ini. Dan mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam perjalanan. Kami mohon Tuhan sertai mereka, biar mereka boleh tiba di sini dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan kami dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang malas, yang sudah undur, yang jauh daripada Tuhan, Tuhan jamah dan lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkannya mereka ada kerinduan untuk boleh datang bersekutu. Mau menyerahkan untuk setiap kami yang akan mengambil bagian dalam penata layanan hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu pejalan kolekta, pendoa syafaat, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Allah kebenaran firman Tuhan. Semua kami yang terlibat di dalamnya, Tuhan kiranya memberkati, biar semua boleh melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, boleh melayani Tuhan dengan sukacita, sehingga setiap pelayanan dilakukan boleh menjadi berkat. Dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga sekitar kami, orang-orang yang lalu lalang di depan dan belakang gereja ini. Tuhan kiranya melawat mereka, Tuhan menjamah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga tidak terganggu dengan ibadah kami. Kami rindu lebih daripada itu, ketika mereka mendengarkan ibadah kami, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bukan hanya pelayanan di tempat ini, tetapi setiap gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan pelayanan ibadah dari pagi sampai nanti malam. Tuhan memberkati, Tuhan melawat semua umat-Mu, Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di segala abad kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan pada Andre untuk memimpin kita. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memuji besarkan nama Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Dia selalu ada dimanapun kita. Anugerahnya besar, melimpah bagi kita. Tak pernah kau biarkan
ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hatiku tenang berada dekat-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kasih Tuhan, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku tertuju padamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan pertolongan yang begitu ajaib. Kita sekarang mau menyatakan bahwa Dia benar-benar baik. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Kita akan bertepuk tangan. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita mengatakan kesudahan kasih Tuhan selalu baru, selalu baru bagi kami. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari mengganti hari. Hari mengganti hari, tetap ku
firman Tuhan. Firman berkata kau berserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu aku serahkan, Saya serahkan kepada-Mu. kuatkan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesus Raja, Yesusku, Raja. Engkau Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali boleh datang ke rumah-Mu, beribadah kepada Engkau, memuji-muji Engkau. Bahkan Tuhan kami boleh mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami percaya kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh seperti apa adanya hari ini, Engkau menyertai kami. Dan kami percaya untuk hari-hari selanjutnya Engkau terus bersama kami Bapa. Bapa, biar kami boleh terus setia dalam mengiring akan Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, ini tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, biar ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau Bapa, urapi hamba-Mu, berkati mulut bibir hamba-Mu, bila apa yang boleh disampaikan semua yang berasal pada Engkau dan boleh memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Terima kasih Ibu Gembala memberikan saya kesempatan hari ini untuk boleh menyampaikan sebuah firman Tuhan. Firman Tuhan ini biasanya kalau saya sampaikan sangat sederhana, tapi bila kesederhanaan itu membuat kita juga berpikir ya apa yang harus kita lakukan. Saudaraku,
Kalau minggu lalu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 37 ya, yang disampaikan oleh Gembala, disampaikan bahwa pasal 37 khususnya di ayat 25 dan 26. Kalau kita masih ingat, silakan buka kembali deh pasal 37 ayat 25 dan 26. Ini bukan lanjutannya, tapi saya ambil dari ayat firman Tuhan ini juga. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, dulu saya muda, sekarang sudah tua. Ya, dulu 15 tahun, sekarang sudah 54 tahun. Ya, benar ya. Ya, 54 tahun benar. Tapi orang bilang saya masih 45 tahun. Ya, awet katanya, pakai formalin. Saudaraku, kalau kita perhatikan saat ini ya, kita ikutin medsos atau berita-berita yang ada saat ini, yang ada sekarang adalah tentang COVID-19. Di mana-mana seluruh dunia menghadapi wabah ini, pandemi ini. Selain itu, yang sekarang sedang dibicarakan adalah selain COVID apa? Lanjutannya, resesi. Ya. Negara-negara tetangga kita seperti Singapura yang boleh katakan negara yang maju, kita lihat saat ini sudah mengalami resesi. Korea sudah mengalami resesi, Malaysia sudah mengalami resesi, Indonesia sebetulnya sudah masuk resesi juga, cuman belum diumumkan, katanya gitu kan. Nah, resesi selalu konotasinya adalah negatif, ya. Atau ada yang tahu masih resesi apa? Nah, benar, itu yang saya mau ngomong. Sebetulnya resesi itu dari kata resesi, ya, kalau nggak rese nggak apa-apa, jadi karena rese, ya begitu jadinya. Harusnya itu jangan pakai rese, tapi pakai resep. Nah, resep itu selalu konotasinya baik. Resep makanan, resep bikin kue selalu baik kan. Jadi jangan pakai rese, tapi pakai resep. Baik, hari ini kita tidak akan bicara masalah resep, tapi kita akan melihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah perkataan Daud. Daud yang seorang raja, dia betul-betul diberkati Tuhan, dan dia semasa hidupnya dia boleh melihat bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan ya diberkati dalam kehidupannya, ya. Dan Tuhan selalu menyertai setiap orang yang mau bersandar kepada Dia. Nah, masalahnya kita mau nggak diberkati? Ya, saya percaya kita semua di sini mau diberkati oleh Tuhan, termasuk diri saya sendiri. Siapa yang sini yang tidak mau diberkati, ya silakan keluar dulu, ya kan? Semuanya mau diberkati. Berkat apa yang kita perlukan? Ya, berkat jasmani, berkat rohani kita perlukan. Berkat jasmani hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat dengan tubuh yang sehat, kita boleh duduk di sini. Sementara ada saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang harus masih di rumah sakit atau memang nggak bisa melangkahkan kaki di sini. Sakit jasmani, sakit rohani, apa? Ada keangkuhan, mungkin ada pahit, ada segala macam yang menghalangi mereka untuk melangkahkan kakinya, atau kemalasan yang membuat mereka tidak mau datang ke tempat ini, ya. Saudaraku, kalau kita yang sudah ikut dalam pemuritan, ya sudah dua sesi kita ikuti, ya. Ada pemuritan, dan Pak Pendeta Jajang menyampaikan ada dua contoh, dua orang yang kehidupannya bertolak belakang. Jadi ada dua orang. Kalau ada yang belum tahu, saya akan jelaskan sedikit.
itu ada 2 orang, namanya satu yang namanya Max Juk, bukan Maximilian ya, Max Juk ya. Kalau Maximilian bagus ya. Satunya adalah Jonathan Edward. Saya mau kasih sedikit ringkasannya mengenai si Max Juk ya. Max Juk ini setelah diteliti oleh seseorang ya, saya nggak sebut namanya, diteliti orang, dia mempunyai 540, itu di abad ke-19 ya. Sekarang kan kita sudah masuk ke abad ke-20. Abad ke-19 itu dia mempunyai 540 keturunan. Jadi kalau misalnya contoh saya sekarang di tahun ini, keturunan saya ada siapa? Ada Nico, Michel, Rafael, semuanya kan. Kalau dari Akong, dari papa saya, itu sudah banyak ya kan. Nah, kalau si Max Juk ini dia mempunyai 540 keturunan. Jadi anaknya, cucunya, buyut segala macam 540 totalnya ya. Apa yang terjadi dengan si Max Juk ini dengan keturunannya? Dicatat di sini dari keturunannya itu. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan, Max Juk ini adalah seorang ateis. Dia sangat tidak percaya sama Tuhan. Punya istri juga tidak percaya sama Tuhan. Betul-betul tidak mengenal Tuhan. Hidupnya bagaimana? Dia mempunyai keturunan. Berdasarkan catatannya adalah keturut dari 540 orang itu 310 menjadi pengemis. Bayangkan orang yang tidak mau ikut Tuhan, dari 540 orang 310 menjadi pengemis. 150 orang lainnya pernah masuk penjara. Jadi 30%-nya pernah masuk penjara. 7 diantaranya jadi pembunuh. 100 orang lebih jadi pemabuk. Dan banyak keturunannya, khususnya yang wanita-wanita, itu menjadi PKS. PSK. PSK, maaf, PKS. Nah, ini adalah keturunan dari orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang melecehkan Tuhan, dan dengan adanya keturunan seperti ini sangat merugikan negara. Karena dibayangkan ada 310 orang jadi pengemis, yang jadi pembunuh ada 100 orang, 150 orang masuk penjara, dia kasih makan lagi ya kan. Ini merugikan, sangat merugikan negara ya. Nah, ini adalah Max Juk yang seorang ateis, istrinya juga seorang ateis, bertolak belakang dengan seorang yang namanya Jonathan Edward. Nah, Jonathan Edward ini keturunannya lebih banyak nih. Dia mempunyai keturunan lebih dari 1000 orang di abad ke-19 juga ya. Catatannya adalah dari 1000 orang keturunannya itu 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih jadi senator Amerika, 30 orang menjadi hakim ya, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi pendeta, 75 orang menjadi perwira militer, dan banyak lagi. Dan 100 orang lebih menjadi misionaris, 65 orang menjadi dokter, 1 orang wakil presiden, dan 1 orang menjadi istri wakil presiden, istri presiden. Dari betul belakang ya. Dan semuanya ini tidak ada satupun yang merugikan negara. Ya, karena mereka jadi orang hebat dengan pemikirannya. Nah, saudaraku, ini adalah contoh dari orang yang diberkati. Nah, sekarang bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana atau caranya supaya kita diberkati? Ya, ada 3 poin saya lihat di sini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya juga memberikan 1 contoh ya. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup mau seturut dengan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tapi bagaimana cara menuruti Tuhan ya? Saya mempunyai itu tadi contoh yang kita baca ya. Saya juga baca mengenai si Max Juk sama Jonathan Edward ini. Tapi dalam kehidupan kita sekarang, kita juga bisa melihat mungkin ada orang yang kita kenal bagaimana mereka meninggalkan Tuhan, tidak bersama Tuhan, dan kita lihat akhir hidupnya. Saya mau ceritakan ini kesaksian dari
apa yang saya lihat itu adalah seorang teman SMA saya. Ini kesaksian tahun 81, mungkin ada yang belum lahir di sini. Tahun 81 itu zamannya RX King, Yamaha RX King itu udah sangat keren. Kalau sekarang mungkin sekelas dengan apa ya, motor apa Ninja gitu ya, yang keren ya, Ninja atau PCX yang sudah 40-an juta. Pokoknya keren deh motornya deh. Tahun 81 itu motornya sudah RX King. Sementara yang lain masih naik sepeda, tapi bukan sepeda Brompton ya, sepeda berondong. Nah, teman saya ini dia orang kaya, dia sudah punya RX King tahun 81, hidupnya mewah, dan dia teruskan kuliahnya di Jakarta, menjadi seorang insinyur, salah gaul, menikah dengan saudara sepupu, terakhir kita reuni, dia minder, jadi seorang mualaf, dan meninggal dengan tragis. Masih muda, ya, orang kaya. Ada satu teman saya naik sepeda berondong maksudnya, sepeda yang biasa. Sekarang menjadi seorang pengusaha sukses, kebalik, ya. Nah, saudaraku, ini yang kita lihat ke sehari-hari, bagaimana orang-orang diberkati, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dekat sama Tuhan, Tuhan pelihara. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ya banyaklah, bahkan anak pendeta yang meninggalkan Tuhan, jadi anggota DPR, kabarnya ayahnya pendeta, menikah lagi dengan orang Muslim, dan sekarang masuk penjara. Tahu kan siapa kan? Contoh-contoh yang lain banyak juga, artis John Lennon yang ditembak oleh penggemarnya, Marilyn Monroe, ya kalau yang sudah tua-tua mungkin tahu Marilyn Monroe. Seminggu sebelum dia meninggal didatangi oleh seorang pendeta Billy Graham, mendatangi dia, memperkenalkan Yesus kepada dia. Apa jawabannya? Saya tidak tahu Tuhan Yesus. Seminggu kemudian meninggal. Presiden Brasil terpilih namanya Tancredo Neves. Dalam kampanyenya dia berkata begini. Pada saat berkampanye dirinya berkata, jika saya mendapatkan lebih dari 500.000 suara, kan Brasil kan tidak banyak itunya, rayanya. Dia bilang begini, jika saya bisa mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi saya menjadi presiden, termasuk Tuhan sekalipun. Ya, saya bacakan sekali lagi yang pernyataannya ya. Dirinya pernah berucap begini, jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden, baik presiden Brasil, termasuk Tuhan sekalipun. Dan dia terpilih menjadi presiden. Hebat ya? Dia terpilih menjadi presiden, tetapi 1 hari sebelum dia dilantik, dia mati. Jadi presiden kan, hanya terpilih dan tidak itu. Nah itu, saudaraku, itu yang boleh terjadi bagi orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Tapi saya percaya kita semua di sini, kita hadir saat ini di sini adalah karena kita takut sama Tuhan. Bukan karena hari Minggu ya, bukan karena tanggal merah ya. Kalau besok juga tanggal merah, tanggal 17-an. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk hidup diberkati? Karena orang yang diberkati itu harus hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab ya, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah Ayub. Ayub, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1, dalam Ayub pasal berapa ini? Ya, Ayub pasal 1 ayat 1. Dicoba kita buka. Ayub pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan buat kita semuanya. Ya, ini salah satu contoh orang yang diberkati Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh
dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah contoh salah satu orang yang diberkati Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Benarnya seperti apa sih hidup Ayub? Ya, mungkin salah satu contohnya adalah kita bisa lihat di dalam ayat kelima, pasal 1 ayat kelima, ya. Ini salah satu contoh yang Ayub lakukan. Ayub pasal 1 ayat kelima, saya akan bacakan buat kita semuanya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub senantiasa melakukan persembahan kepada Tuhan, ya. Jadi salah satu contoh yang mau saya sampaikan kepada kita sini bahwa itu kita hidup benar di hadapan Tuhan itu bukan hanya sesaat, ya, bukan karena waktu kita datang gereja atau waktu kita di rumah lagi berdoa atau kita lagi penyembahan, tapi Tuhan ingin kita senantiasa, setiap waktu, setiap saat, ya. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan adalah yang harus kita lakukan adalah mengasihi tanpa syarat. Siapa yang pernah mengasihi tanpa syarat? Kita di sini selalu pakai syarat, ya kan? Saya mengasihi kamu, syaratnya begini. Saya mengasihi kamu, syaratnya begini. Tapi ada yang memberikan mengasihi tanpa syarat, yaitu Tuhan. Bisa nggak kita mengasihi tanpa syarat? Bisa kalau kita mau. Tentunya Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi tanpa syarat. Ya, contoh mengasihi tanpa syarat itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, semua sudah hafal, ya. Yang nggak hafal suruh hafal lagi. Karena begitu besar kasih Allah. Begitu besarnya kasih Allah karena dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya buat kita, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah poin pertama yang mau saya sampaikan, bahwa kita harus mempunyai kasih yang tanpa syarat seperti yang Tuhan telah lakukan, dan Tuhan sudah melakukannya, dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita coba buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Kita akan membaca Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34, apa firman Tuhan yang katakan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, itu salah satu syarat yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan, ya, untuk diberkati. Tuhan ingin kita saling mengasihi, ya. Jadi, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa, gitu kan? Karena kita kan harus meniru Bapa kita, meniru teladan kita, meniru Tuhan Yesus yang penuh kasih, dan karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ya, itu poin pertama yang saya mau bagikan buat kita semua, bahwa untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus memiliki kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya, karena di dalam ketiga 34 saya bacakan sekali lagi, aku memberikan perintah baru, jadi perintah dari Tuhan supaya kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, yang telah dibuktikan dengan dalam Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, yang kedua adalah dengan disiplin dan konsisten. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Ayub yang telah Ayub lakukan, ya. Setiap saat senantiasa dia selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kan mempersembahkan kepada Tuhan, ya, korban bakaran kepada Tuhan, supaya mungkin semalam anak-anak saya telah melakukan dosa, jadi dia harus mempersembahkan kepada Tuhan supaya mereka diampuni, ya, anaknya diampuni, sehingga
berkat terus diberkati. Dan Ayub terus melakukan dikatakan di situ adalah demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, Ayub selalu melakukan itu. Dan kita melihat akhir hidup Ayub, meskipun dia dicobai oleh iblis ya, tapi akhirnya dia mendapatkan 2 kali lipat dari hartanya yang telah dimusnahkan. Ya, yang tadinya 3.000 menjadi 6.000 ya. Anak-anaknya juga untuk saat itu mereka cantik-cantik semuanya ya. Dan ganteng-ganteng. Itu anak Ayub. Dan disiplin dan konsisten. Kalau kita kembali, ada satu ayat lagi yang bisa kita baca di sini dari dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tolong Julian disampaikan dikeluarkan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang disiplin dan konsistensi. Ya. Jadi poin pertama adalah Tuhan ingin kita saling mengasihi. Kedua, ada disiplin dan konsisten. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merupakan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu padu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ayat kedua dikatakan apa? Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya, jadi dalam Mazmur dikatakan kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Setiap saat kita merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, kuasa-kuasa yang lain itu tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, jadi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi secara disiplin dan konsisten. Saya bersyukur sekarang ini dengan adanya kelas pemuritan ini ya, yang ada di grup itu, sekarang ini semua rajin-rajin sharing firman Tuhan. Ya, jadi membuat kita juga jadi membaca firman Tuhan sekarang ini ya, ada yang kita bisa bagikan ketika dibagikan di dalam grup, kita bisa membaca dan saling menguatkan. Saya dalam hati saya bersyukur juga semuanya bisa sharing firman Tuhan. Bersyukur juga untuk Pak Pendeta Jajang yang boleh memotivasi kita ya. Saya sih berharap yang lainnya boleh ikut juga. Bagus ya sesinya. Nah, poin pertama tadi adalah mengasihi. Kedua adalah ada disiplin dan konsisten. Ya, jadi bukan kita tidak menjadi jemaat yang kalau di dalam kita katakan yang musuh-musuh buku, kalau misalnya diberkati senangnya gitu kan, kalau lagi nggak diberkati mundur itu enggak. Kita harus tetap konsisten renungkan firman itu siang dan malam. Dan yang ketiga adalah akui kesalahan. Ya, ada 3 poin. Poin pertama mengasihi, kedua disiplin dan konsisten, ketiga adalah akui kesalahan. Kita buka di dalam yang tadi sudah dibacakan juga oleh Ibu Gembala yang sering kita ucapkan juga, 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah hafal mungkin ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah setia dan adil, Ia akan mensucikan kita. Ya, harus mengaku dosa. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang suci, maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Kita harus mengaku segala dosa kesalahan kita. Ya, setiap saat. Nah, konsisten begini bukan konsisten berbuat dosa terus ngaku dosa lagi, ngaku dosa lagi, ngaku enggak. Ya, dulu Bapak Gembala suka menyampaikan kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi jangan hidup dalam dosa. Ya, jadi jangan terus berulang-ulang. Karena konsisten minta ampun sama Tuhan, bukan. Kita konsisten untuk hidup taat dengan Tuhan ya. Dan kita kalau lihat lagi selain ayat firman Tuhan ini, ada juga dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, ketika kita mengaku dosa dan saling mengaku dosa, maka penyakit pun sembuh. Ya, penyakit pun sembuh. Coba Julian tolong tampilkan Yakobus pasal 5 ayat 16.
Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu adalah poin yang ketiga yang mau saya sampaikan buat kita semuanya, yang saya dapat berkat dari firman Tuhan yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Ada pengakuan dosa. Ketika kita mengaku dosa, maka tingkap-tingkap langit pun dibukakan dan berkat Tuhan akan tercurah buat kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita hidup tentunya maunya diberkati ya. Tidak seperti si Max Juk punya keturunan yang amburadul semuanya ya. Selalu kita, kalau sekarang ini kan orang sering berkata hukum tabur tuai ya kan. Yang dulunya begini, yang dulu dia suka bagaimana, sekarang menikmati hasilnya ya. Itu yang kalau kita ikutin berita-berita terus kan itu ditangkap, dulu sih dia kerjaan si Ahok katanya, sekarang masuk penjara ya kan. Oh itu dulu sih begini ya kan. Itu yang kita lihat dan kita lihat banyak contoh. Jadi apa yang ditabur itulah yang dituai. Nah sekarang mau nggak, kita mau menabur apa gitu loh. Apa yang mau kita tabur? Tabur kebaikan tentunya. Dan saya selalu, kita sama-sama belajar ya, saya selalu berpikir begini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin pohon yang jelek menghasilkan buah yang bagus ya. Jadi apa yang kita tanam itulah kita akan tuai. Kita tanamnya pepaya, mengharapkan durian itu nggak mungkin. Yang wiser ya pepaya minta durian nanti beli ke sana aja katanya kan nggak mungkin ya kan. Nah jadi saya selalu menyampaikan kepada, khususnya kepada rekan-rekan kerja saya gitu ya di kantor, apa yang kamu lakukan sekarang ini ya kan, itu akan kamu tuai. Ketika kamu melakukan kecurangan ya ada akibatnya kelanjutannya mungkin sekarang nggak bisa kamu lihat, tapi kelanjutannya dan itu sudah banyak terbukti ya. Apa yang ditabur itu dituainya. Nah saudaraku, kita semua ingin diberkati ya, semuanya ingin sehat, semuanya ingin enaklah hidupnya ya. Nggak mungkin orang di sini yang duduknya mau duduk manis terus hidup enak, nggak ada. Tentunya semuanya harus ada usaha. Seperti juga dia mau belajar sungguh-sungguh sampai tengah malam dan hasilnya apa dia terima di samrat ya kan, dia samurat ya, Jessica ya hebat. Dan Tuhan pakai Jessica. Tentunya kalau nanti Tuhan mengizinkan Jessica untuk sampai di kuliah di Samrat, di Samratulangi ya. Samrat itu Samratulangi, bukan asam urat. Di Samratulangi nanti tentunya Tuhan akan pakaikan, karena Tuhan sudah persiapkan semua talenta yang ada. Dia bisa keyboard, bisa main gitar, bisa main biola, apalagi bisa main drum. Alat musik apa yang enggak sih dikuasai? Termasuk alat musik tanpa alat. Dia bisa siul juga. Jika bisa siul nggak? Bisa. Dia bisa bermain musik tanpa alat musik dan dengan bersiul. Suaranya juga bagus, ya kan? Saya percaya Tuhan akan pakai Jessica luar biasa. Amin. Amin ya Jessica ya. Nanti akan jadi berkat. Tentunya jadi kebanggaan buat mamanya dan buat papanya juga yang sana akan senang. Ya. Nah ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan buat kita semuanya. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya, untuk supaya kita diberkati. Jangan sampai kita hidup dengan resep, tapi hidup dengan resep yang ada. Resepnya apa? Tadi kasih, disiplin dengan konsisten, dan ketiga mengaku dosa. Ya, bila firman Tuhan singkat ini memberkati kita semuanya, ya. Bukan hanya saya sampaikan buat yang mendengar, tapi ini juga buat diri saya sendiri. Karena apa? Menyampaikan firman Tuhan itu nggak gampang. Jadi maksud itu kalau menyampaikan aja, ya mungkin bisa begitu, tapi semuanya juga kembali kepada diri kita sendiri. Karena ada satu pendeta dia bilang begini, ketika dia berkhotbah, istrinya dibawa mendengar. Ketika suaminya berkhotbah, istrinya mendengar juga. Masa di rumah nggak begitu?
masa dia nggak begitu ya kan? Nah, ini kita belajar, kita sama-sama belajar ya. Banyak kekurangan dalam diri kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin diperbaharui. Ya, saya ingin apa yang saya sampaikan juga saya lakukan, dan saya ingin melakukan apa yang saya sampaikan. Ya, mengasihi, konsisten, mengaku dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini ada renungan firman Tuhan yang singkat boleh kami dengarkan, boleh kami baca bagaimana Engkau memberkati anak-anak-Mu yang takut akan Engkau ya Bapa, yang mau hidup seturut dengan Engkau Bapa, dan hidup benar di hadapan-Mu seperti Daud, seperti Ayub Tuhan. Kami mau seperti mereka Tuhan, dengan hidup saleh, jujur dan takut akan Engkau Bapa, sehingga dalam kehidupan kami tidak perlu khawatir. Kalau saat ini Tuhan, dunia sedang bergejolak dengan segala virus yang ada yang begitu menakutkan, bahkan penuh ancaman kematian Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melindungi kami semua, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan ancaman resesi ekonomi juga sedang melanda dunia Bapa. Bahkan beberapa negara-negara tetangga kami sudah mengalami itu. Dan kami percaya Tuhan, meskipun nanti ada resesi terhadap bangsa kami, bangsa Indonesia, setiap anak Tuhan pasti Engkau pelihara Bapa, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Seperti firman-Mu mengatakan, orang benar tidak meminta-minta. Tuhan, kami percaya dan kami yakin berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Dan ketika kami mau mengasihi Engkau Tuhan tentunya, kami mau mengasihi sesama kami, dan kami akan terus konsisten Tuhan dalam membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami mengakui segala dosa kami Bapa, hidup benar di hadapan-Mu. Maka kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan yang boleh kami baca pagi hari ini mengingatkan kami semua Tuhan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Akan juga Tuhan, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami hadir Tuhan dengan berbagai pergumulan dan masalah dalam hidup kami. Kami tahu semua itu Kau izinkan dalam hidup kami untuk membentuk kami untuk semakin baik dan semakin serupa dengan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, kami boleh melalui setiap pergumulan yang ada dengan tetap mengandalkan Engkau, sehingga kami semua boleh keluar dari pergumulan kami sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau telah mendengar setiap seruan dan doa kami pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang sabar untuk menanti jawaban yang terbaik yang telah Tuhan sediakan, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami pasrahkan hidup kami dalam nama kasih. Biar Engkau yang berdaulat, Engkau yang menentukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kita bangkit berdiri. Terima
Kami percaya semua kami boleh dilawat dan diberkati Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, semakin memperlengkapi kami lebih lagi, dan pakai dengan sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan, supaya terus kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Karena hanya di tempat ini saja, tetapi dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan pakai kami untuk jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah, dan Allah menyadari engkau dengan kasih setia-Nya. Biarkannya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bagi